Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah kita hari Senin tanggal 3 Baleh Juni tahun 2022 basuh balik jodun sana dalam sebuah program podcast bersama seorang tokoh. Seperti biasa dun sanak Soro Minang TV, sabalun kita berbincang-bincang dan memperkenalkan siapa tokoh yang lahado di samping Hambo. Tentu Hambo mewakili all crew Soro Minang TV tetap berdoa kepada Yang Kuasa. Dun sanak Soro Minang TV sadonyo tetap selalu sehat, tetap selalu berbahagia bersama keluarga dan insya Allah selalu sukses di dalam kegiatan sehari-hari. Oke, Dusana Soro Minang TV yang ada di rumah, seperti flyer yang telah kami sampaikan kepada Dusana sadonyo, hari ini kita berbincang dan mengupas tuntas tentang Ustadz Abdul Somad. Untuk itu bagi Dusana yang bisa hadir ke studio SMTV, bisa datang ke komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8 SM Cafe. Jika tidak bisa datang, saksikan live streaming kita bincang podcast bersama seorang tokoh sahabat UAS untuk membicarakan secara detail tentang UAS. Maka saksikan terus live streaming kami Soro Minang TV, fanpage Facebook dan channel YouTube serta suarominangtv.id. Saksikan dulu sana sadonyo, Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke, dulu sana Soro Minang TV sadonyo di samping Ambo Allah ada seorang tokoh Batam yang berasal dari Sumatera Barat. Betul Bang, Sumatera Barat Bang? Mentuo ya. Mentuo Sumatera Barat. Berarti salah Pak ya. Tapi bisa kan berbahasa Minang Bang? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Karena memang sebelum kita sampai kepada topik sedikit Soro Minang TV, kalau memang tamu itu bisa berbahasa Minang, kita akan mencoba untuk berbahasa Minang. Tapi bukan tertutup terhadap tokoh-tokoh di luar suku lain. Insya Allah kita tetap menerima jika memang ada tokoh-tokoh yang memang siap untuk kita podcast sesuai dengan segala bentuk profesi dan profil tokoh-tokoh tersebut. Oke, Dusana Soro Minang TV di samping Ambo seperti yang gue sampaikan, yaitu ketua atau apa Bang, sahabat UAS? Nah, sahabat UAS saja. Sahabat UAS ya, sahabat UAS yang paling senior, enak, yang paling yang paling sangat-sangat dekat dengan Ustadz Abdul Somad itu sendiri, yaitu Ustadz Hendrianto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segarna Bang ya. Berapa Bang ini Kang? Baru 25. 25, Masya Allah, sama aja walau 25 rupanya. Tapi mudah walau dari awak betul ya. Ya, Mbak, tahu nggak sebabnya? Janggutnya agak panjang nih walau. Kalau lo panjang tuh nampak putih baru tua walau tuh ya kan. Awak kumis saja lepas 505. Masih mending 505 Bang. Awak 501. Sebelah cie sebelah 5. Oke, di sana Soro Minang TV, alhamdulillah kita insya Allah nanti akan berbincang-bincang dengan beliau Ustadz Hendrianto yang salamogo sangat kita kenal, orang yang paling dekat dengan Ustadz Abdul Somad, seorang ulama yang sangat dicintai umat Islam khususnya di Indonesia dan di dunia internasional itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, salamogo beliau selalu warawiri kemana saja ada UAS. Saat UAS di atas kapal, beliau ada di samping beliau UAS. Saat beliau naik pancung, beliau ada di belakang UAS. Saat beliau naik pesawat, saat UAS naik pesawat, beliau juga ada di belakang UAS. Insya Allah selalu ada UAS, selalu di mana ada UAS, selalu ada Ustadz Hendrianto. Bang, sebelum kita banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang UAS, mulai dari hal yang
bagaimana cara, masalah biaya, ya kan, dan segala macam, termasuk tentang isu-isu radikal yang akan kita kupas kini kok, yang sangat disematkan oleh orang-orang tertentu terhadap UAS itu sendiri gitu. Bahkan kita akan coba nanti bertanya ke abang, sebenarnya kejadian beliau yang cukup viral di Singapura. Kalau tidak salah, aduh abangnya di situ ya. Nah. Berarti abang dideportasi betang ya. Oke bang. Pertanyaan pertama, kami Dunsana Suara Minang TV di rumah cukup penasaran sebenarnya. Sebenarnya latar belakang abang dengan UAS itu seperti apa sih? Kok bisa abang itu, kena awak tahu percis, abang dari UAS pertama perjalanan dakwah dulunya, termasuk ke Masjid Ambo di Tiban Palem, abang selalu ada di situ. Bahasa kasarnya dari keteknya sampai gadang tuh ada abang gitu. Latar belakang abang dengan UAS tuh ada apa gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Suara Minang TV. Dunsana Suara Minang TV. Dunsana Suara Minang TV kasadonyo. Kasadonyo alhamdulillah ya. Lei pamuh nak, apa pamuh lah. Nah, itu mengalahkan orang awak. Iya. Pamuh ya. Sado bisa. Iya, sado bisa. Baik, bincang tentang Ustadz Abdul Somad. Memang sosok fenomenal ya. Ya. Ini pertama ke Batam tuh 2000 ompek boleh kalau nggak salah. 2003 boleh, 2004 boleh. Betul. Ambo bersemai di nyotu lah 2004 boleh di Siko. Waktu itu Ustadz Haruna yang di Tiban Tigo mengundang Ustadz Abdul Somad. Terus Ustadz Haruna meminta Ambo untuk mendampinginya untuk mengawankan berjalan gitu. Dan waktu itu memang belum ramai orang. Setahun tuh sekali, 1 tahun besoknya 2 kali gitu ya. Datang ke Batam. Dan setiap datang ke Batam kami dampingi, bawa jalan kemana, menawarkan, datang ke masjid. Ada satu masjid di Tiban itu banyak tiang waktu itu. Bahkan pengurus masjid itu sampai mengumumkan di toa kepada Bapak Ibu sekalian, harap segera datang ke masjid karena Ustadz kita yang kita undang sudah berada di tempat. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu ya. Untuk mengundang orang. Betul. Kami merasakan itu gitu. Dalam perjalanan terus gitu ya, kami setelah dari Batam terus ketika Ustadz jalan keluar provinsi, dari ini kan tinggalnya kan di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Contoh ada tausiahnya ke Kalimantan, Ambo ikut ke Kalimantan. Ketika ini ada tausiah di Jawa, contoh di Surabaya, Ambo dari Pekanbaru, dari Batam, abang ke Surabaya. Menemani, ingin berkhidmat ke ulama aja sebenarnya. Karena berkhidmat ke ulama itu, menurut Ambo pada hakikatnya berkhidmat kepada Rasulullah. Masya Allah. Karena Rasulullah menyebutkan kan, ulama warasatul anbiya. Ulama kok penerus para nabi. Nah, macam mana awak ingin memposisikan diri awak sebagai sahabat Rasulullah? Karena Rasulullah tidak ada, tentu awak ingin menjadi sahabat ulama. Penerus daripada nabi itu sendiri. Maka awak mencari penerus nabi. Betul. Siapa ulama? Siapa ulama yang harus awak ikuti? Awak tengok kriteria yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ulama, ikutilah ulama yang dia tidak bermesraan lah dengan kekuasaannya dan yang tidaklah cinta dunia dan lain-lain sebagainya, dan keilmuannya sudah terjaga dan dibenci oleh penguasa lah, oleh kebanyakan orang. Karena ulama-ulama yang lurus itu pasti banyak yang tidak disukai oleh, terutama oleh orang-orang yang hudbud dunia, karena terganggu periuk nasinya. Terganggu nafsunya terhadap dunia ya. Terganggu karena dikritik gitu. Betul. Nah, ikutilah ini, berupaya untuk berkhidmat ke ulama. Itulah upaya yang Ambo rasakan jo kawan-kawan. Ketika ada ulama yang datang ke Batam gitu ya, bagaimana mengabdi, menyiapkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan para ulama. Dan yang awak ingin bunuh itu kan ego awak gitu. Ego awak melayani ulama itu dari segala sisi. Bagaimana ketika inyo sampai ke satu masjid, awak urus sendalnya, jangan sampai pas keluar masjid sendalnya tidak ada.
Subhanallah. Itu kan harus perhatikan itu. Betul. Sampai sekecil sampai itu ya. Seperti itu. Belum lagi nanti mobilnya, turunnya, makannya, dan lain-lain sebagainya. Makanya dan kadang heran ketika nengok kawan-kawan ketika ini mengundang ulama ke Tompe-nya, ke kampungnya, ke Batam contohnya. Tapi ini membiarkan ulama itu tidak makan. Terlantar serapannya, terlantar makannya. Itu sama dengan menzolimi Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan ulama warasatul pengikut, penerus para nabi. Ya benar. Kininya menyia-nyiakan ulama itu. Jadi nyong menganggap ulama itu apa gitu kan? Hanya untuk mengeksploitir, membuat jadwal-jadwal, tapi sesungguhnya ini tidak peduli dengan kehidupan harian ulama. Ini masalah. Nah, upaya-upaya pengabdian, perkhidmat itulah yang kemudian tumbuh sampai kini gitu, sehingga akhirnya hari-hari kini menemani Ustadz Abdul Somad dengan beberapa kawan-kawan ya. Kami tidak sendiri karena ada banyak teman. Contohnya ada sahabat UAS, koordinator sahabat UAS di Medan, ada di Jakarta, ada di Palembang, ada di Kalimantan, dan seluruhnya memiliki peran masing-masing gitu. Dan setiap awak datang ke satu daerah itu, seluruhnya lah mereka urus untuk semua tersistem sedemikian rupa. Sudah diurus. Sehingga UAS benar-benar hanya datang, benar-benar hanya tinggal ceramah di satu tempat ya. Satu tempat dan balik, dan setelah insya Allah lah diurusin. Bang, cukup menarik. Tadinya Ambo berpikir, Abang asli Pekanbaru atau asli Kampar. Tadinya Ambo berpikir, Abang dasar kedekatan dengan UAS itu adalah mungkin persoalan satu sekolah dulunya, pernah dulu masa kecil sama-sama SD, SMP atau SMA dan segala macam. Tapi rupanya tidak. Enggak. Pada saat kedatangan pertama beliau ke Batam, terus yang paling yang membuat awak penasaran, mungkin Sanak Sorominang di video penasaran, apakah pada saat pertama Abang melayani seorang Ustadz Abdul Somad waktu masih kecil dalam tanda petik ya, itu terbayangkah sama Abang bagaimana hebatnya beliau pada saat ini sebagai seorang ulama gitu? Karena Ambo mengikuti UAS itu ketika sebelum datang ini ke Batam, sebelum jumpa di Batam, Ambo lah ngikuti pengajiannya, dan memang kajiannya itu sangat berbobot gitu. Bahkan Ambo ketika ke Pekanbaru selalu datang ke ada toko buku, Ambo selalu beli CD Ustadz Abdul Somad, bawa ke Batam, dan Ambo bagi-bagikan ke kawan. Kalian nonton, kalian dengarkan itu. Karena Ambo menengok ceramahnya cerdas gitu ya. Betul. Berbobot dan gurauannya pun bermutu gitu. Iya, benar. Intelek gitu. Betul. Dan namun tidak heran ketika kemudian ini viral gitu ya. Karena memang layak untuk viral waktu itu. Betul. Dan memang tidak sadar, semuanya mengalir gitu. Karena awak mengalir dan tidak pernah berpikir bagaimana viralnya. Karena sesungguhnya viral itu kan viral seseorang jatuh, seseorang itu kan kuasa Allah ya. Benar. Dan kalau berharap viral, maka ketika jatuh madu atau bahaya kan. Iya, betul. Padiah. Tapi ketika tidak merasa ingin viral, tetap aja mengalir. Jadi tidak peduli wanita jatuh, karena tidak berharap juga viral. Itu semuanya ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dengan dua buah pertanyaan dan statement beliau terakhir di Sanak Sorominang TV, hikmat beliau terhadap ulama benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena berharap suatu saat Ustadz Abdul Somad. Apalagi berharap menjadi anggota dewan ya, karena mengikuti viral. Betul. Itu jauh itu. Oke. Nggak muak dong, biarkan apa muak. Bang, sebelum kita berbicara yang sedikit lebih ekstrim tentang UAS, pandangan-pandangan kelompok tertentu, banyak juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari sekelompok umat yang memang sangat mencintai UAS, tapi belum mempunyai kesempatan, belum dapat kesempatan untuk bisa UAS berceramah di tempatnya dan segala macam. Yang pertama, ini mungkin bisa Abang gabung pertanyaannya, menjawabnya adalah, apakah memang UAS punya manajemen sendiri, nanti orang menghubungi manajemen tersebut, mengatur jadwal, atau lewat sahabat UAS, kan? Atau bagaimanapun sistemnya,
mungkin bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Dusanak Suara Minang TV yang memang punya keinginan dan kecintaan terhadap UAS untuk bisa bersebuah langsung. Termasuk, mohon maaf, kalau memang Iko lain tidak sebuah rahasia, pakai DP kah, pakai tarif kah, dan segala macam. Dan itu jumlahnya berapa gitu. Nah, mungkin Iko bisa abang rangkum dalam sebuah jawaban yang cukup sedikit include ya. Karena awak lebih fokus beberapa hal-hal yang cukup fenomenal tentang UAS itu gitu. Silakan Bang. Baik, apa nama tadi Suara Minang TV? Suara orang awak. Suara orang awak sadonya. Orang awak yang kasadonya. Jadi dalam proses penjadwalan ceramah Ustadz Abdul Somad, UAS sudah membagi jadwalnya itu setiap tahun sekali dalam setahun itu di akhir tahun. Di akhir tahun itu dibagi langsung per bulan di bulan Januari. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Itulah dibagi. Minggu pertama setiap bulan. Iya, minggu pertama contohnya di Medan. Januari minggu pertama Medan. Minggu kedua di Pekanbaru. Minggu ketiga contohnya di Bandung. Minggu keempat contohnya di Kalimantan. Dan itu dibagi setahun. Jadi Ustadz Abdul Somad datang ke suatu tempat bukan karena diundang, bukan karena undangan orang. Tapi memang dia skedulkan untuk wilayah itu. Jadi kalau ada siapapun hantunya nak ngundang, mau orang kaya maupun pejabat tinggi, ikutilah jadwal yang sudah dibuat Ustadz. Jadi tidak bisa ini merequest, bisa tidak Ustadz datang bulan sekian ke tempat Ambo? Oh, tidak bisa. Karena Ustadz itu sudah membagi dari Januari sampai Februari. Ikutilah. Bila Ustadz itu datang ke tempatnya, disitulah undangnya. Jadi tidak bisa diundang sesuai dengan keinginan awak. Itu satu yang harus dipahami oleh kasado orang awak itu. Dusanak Suara Minang TV. Dusanak awak sado ya. Ke Padang bilo, ke Padang itu Juli tanggal 1 sampai tanggal 4. Terus kedul tetap. Nah Juli di tahun ini. Betul. Tahun depan belum tentu Juli deh. Nggak kan pernah wak undang kini nggak bisa. Wak undang Agustus nggak bisa. Tunggu lagi setelah Juli bilo lagi undangannya. Mungkin September atau Oktober. Itu cuman. Jadi, walaupun siapa, contohnya Herman Safar sebagai kawan Ustadz kan, sebagai orang didukung, itu paling payah itu nggak bisa. Kalau ingin ikuti jadwal. Walaupun seorang Herman Safar yang didukung oleh Ustadz Abdul Somad. Itu salah satu contoh. Bagaimana UAS Iko membagi jadwalnya. Jadi ini tidak terpaut oleh siapa yang undang. Dia mentang-mentang Mbak Piti, wah, kayo kan. Bahkan bisa mengirim pesawat jet njapuinya heli nggak bisa. Dia kayak Ustadz nggak bisa gitu. Kayak UAS nggak bisa seperti itu. Betul. Dan bagaimana manajemen Ustadz tuh? Ustadz nggak punya manajemen. Ini punya sahabat-sahabat yang berkhidmat. Di setiap daerah tuh ada sahabat-sahabat UAS yang berkhidmat ke UAS, yang mengatur jadwal UAS di satu daerah. Contoh kami minggu depan kok ke Bandung. Yang kami tahu hanya dari tanggal sekian ke tanggal sekian Ustadz ke Jawa Barat. Di mana saja Ustadz mengisi itu urusan yang sahabat UAS yang di Jawa Barat. Nah itu tuh. Jadi kalaupun datang ke UAS, Ustadz minta jadwal kami di Jawa Barat, hubungi koordinator. Ustadz tak akan mengiyakan dan tidak atau minat. Hubungi koordinator. Kalau koordinator bilang ado lah tuh. Kalau tidak ado, walaupun datang ke Ustadz. Mana tahu kan kadang ingin potong kompas, sok dokek kan. Di UAS tidak ada itu. Itu kebiasaan awak kadang-kadang udah itu. Jadi tetap mengikuti pakemnya. Siapa yang dulu meminta, maka inilah yang dapat. Apa kok perlu DP? Nah, banyak orang bertanya tadi, apa yang perlu kami siapkan? Benar. Tidak perlu kalian siapkan apa-apa. Yang penting dapatkan jadwal lu. Kalau dapat jadwal baru diurus yang lain. Contohnya jam berapa berangkat, bila tiket apa yang kami balikan, terserah kalian. Yang penting sampai ke tempat kalian. Kalau ada kalian kirim kapal, kalau kalian tega kirim, baliklah tiket kapal gitu kan. Betul. Kalau kalian kirim oto, kalau kalian tega yang 7 jam di oto, padahal ada pesawat, kalian kirim oto. Kalau tidak berotak kirim lah, pasti kan datang juga. Takkan menolak. Gitu. Tidak ada standarisasi tentang masalah uang. Tak ada standarisasi honor, tak ada standarisasi pesawat, harus pesawat apa gitu, tidak ada. Termasuk fasilitas hotel segala macam, tidak ada standarisasi. Yang penting bisa lalu. Yang penting bisa lalu. Bahkan di satu tampek tuh kami banyak lalu di pondok. Kalau ada pondok tuh lebih enak. Di pondok pesantren contohnya. Karena lebih tenang kan. Lebih tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dengan apa tuh?
Dengan apalagi kalau di hotel kan banyak. Iya, betul. Kan bahaya. Itu beberapa hal yang perlu dan sana ketahui sadonya dalam mengundang ustadz. Tidak ada DP, jadwal tidak mengikuti siapa yang undang, tapi ikuti jadwal yang sudah ditetapkan dan itu ada per wilayah dan itu ada koordinator-koordinatornya. Contoh di Bengkulu kami tahun ini tidak ada masuk. Jadi tiba-tiba orang Bengkulu minta dia apa? Tidak bisa karena tidak ada jadwal tahun ini tidak ada. Aku contoh. Bentar bang, pendek. Yang menentukan di setiap minggu mulai dari minggu itu langsung Ustaz. Oh. Jadi jangan anggap ambo orang doke. Iya. Makanya semuanya ada di Jadi Ustadz yang tentukan mulai dari minggu pertama Januari sampai minggu terakhir di Desember. Nah, itu Ustadz yang menyasar sendiri bersama tim gitu. Iya betul. Lah ditetapkan, di-share, udah habis. Tinggal tugas daripada sahabat UAS di wilayah-wilayah yang memang dapat rasaki. Datanglah orang ke situ. Iya. Kalau ada telepon Jakarta gitu, kirim nomor kawan Jakarta. Bisa nggak online? Oh, kirimkan nomor yang kawan yang ngurus jadwal luar online. Kayak gitu tuh. Bisa DP nggak? Ada DP Ustaz. Jadi kalau ada besok di sana, ada orang yang membayar DP, katanya minta DP, tangkok langsung laporkan ke polisi. Itu penipuan namanya. Lah bisa pastikan itu penipuan di sana. Subhanallah. Benar-benar pantas dan sangat-sangat pantas. Karena ada kasus memang yang seperti itu klaim-klaim ya. Enggak, ada DP, orang minta DP, lah dikirim ke DP. Maka nggak bananya ada nomor awak. Ini nak lapor ke awak, enggak tanya orang kayak gitu. Ini DP, ini hilang. Kerugi seorang. Betul. Nah, di sana Saudara Minang TV ini cukup menarik schedule UAS tuh yang katanya daftar tunggu sampai 1 sampai 3 tahun untuk bisa kita mendapatkan di wilayah kita kehadiran seorang ulama yang sangat dicintai oleh umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Tidak bisa mengandalkan bahwasanya orang kaya mau pejabat dan siapapun tidak bisa meminta dan memaksa UAS untuk mengikuti schedule daripada orang-orang tertentu. Keinginannya tidak bisa. Telah ditetapkan hal yang demikian. Dan masalah kepeng, nah itu yang perlu dosana ketahui, ambo tegaskan. Bang Henry mengatakan tidak ada DP, tidak ada uang di awal. Yang penting tentukan jadwal di wilayah tersebut. Dapat jadwal itu urusannya di belakang yang lainnya. Ambo pernah bertanya khusus ke Ustaz. Ya. Boleh ambo bertanya, orang kau lah bayang dulu, nggak usah kata Ustaz. Kalau rezeki awak ada lah tuh. Oh siap Ustaz. Jadi ambo nggak boleh bertanya ke orang yang gudang tuh. Datang ke satu tempat itu kan. Honor Ustaz dari bayar belum? Nggak boleh ambo bertanya. Suatu kalimat yang sangat dibenci oleh UAS untuk itu gak ya? Kalau kata Ustaz, kalau nggak usah tanya, kalau ada rezeki awak ada lah tuh ya. Kalau nggak. Jadi ambo nggak pernah tanya. Tanyalah ke orang-orang di mana Lebasuo, mana yang kenal pernah nggak? Pak Hendy itu menanya honor, tak kenal bertanya. Apalagi besarannya, bertanya aja tidak ada. Gitu. Allah atau alun saja tidak boleh ya? Apalagi angko-angkonya ya? Bang, sebagai seorang sahabat UAS, tentu abang mengikuti seluruh perjalanan UAS. Yang mungkin bisa abang ikutin atau mungkin kena hal tertentu abang tidak bisa ikutin. Termasuk sahabat-sahabat yang ada di daerah-daerah. Khusus abang. Lansia kanyin, keluarga aku tinggal ke kau. Tuh beko mohon maaf dari manajemen UAS lah dalam tanda petik kalau tadi pun tidak disebut dengan istilah manajemen, abang apa nih gitu. Ya tentu abang tetap butuh sebuah kehidupan. Abang kok berhikmat kepada seorang ulama. Tentu dalam konteks berhikmat tetap abang mempunyai kehidupan di belakang yang ikut. Mungkin abang bisa paham apa maksudnya. Tolong jelaskan dulu bang. Alhamdulillah sebelum berkhidmat itu ambo punya usaha. Ada punya usaha digital printing. Jadi kalau di sana ada yang mencetak baliho, banner, spanduk, datang ke Batam Printing di Ruko Mediterania. Ambo aja kalau ada tanya lu kayak ke seluruh Batam gua berapa harga per meter, datang itu di bawah itu biar. Berarti SMTV ke situ lah nanti ya. Tuh Pak Ilyas kasihnya. Ada merasa mahal cari kami di bawah itu pasti. Batam TV dan ada
Ya, adalah kebun sawit sekian hektar 2 hektar lah untuk kehidupan ya. Betul, itu yang mau maksudkan gitu. Terus bagaimana dengan keluarga yang tinggal? Gitu? Yeah. Alhamdulillah pula istri Ambo tuh satu angkatan ya Ustadz Abdul Somad waktu ada waktu kuliah dulu di IAIN. Di IAIN. Tahun 96 kan. Jadi sudah kenalnya gitu. Dan ini udah paham juga dengan daripada laki yang tak kemana-mana laki jale jalannya. Dari kalau enggak kan bahaya. Nak berjalan juga. Betul. Jale kan lebih bahaya. Itu lebih direstuinya. Yeah. Nah kalau kemudian bagi Ambo, kalau kemudian ada kritik, ada tiba-tiba ngeluh istri, ngeluh yang lain, Ambo berpikir jalan dakwah itu memang banyak tantangan ya. Dan setan itu ketika ini tidak bisa menggoda awak, ini akan goda orang sekeliling awak, menyampaikan jangan tinggalkan aku. Itu bukan setan aja tuh. Padahal wak, tengoklah di zaman Rasulullah bagaimana Rasulullah sahabat-sahabat mengirimkan, bahkan anak-anaknya disuruh berperang lagi untuk kemudian syahid. Ada anak kecil lain disuruh syahid sampai habis anaknya. Itu pengorbanan dakwah, dan pengorbanan dakwah itu memang penting dalam tujuan dakwah gitu. Dan pasti ada tetap godaan-godaan, terutama bagi keluarga yang kita tinggalkan. Maka kalau ada anak sakit aja bagi Ambo, kalau Ambo sedang safar yang luas, tidak satu masalah. Tidak menjadi masalah. Kalau sakit, orang hidup, orang sehat, orang sakit, karena risau enggak. Karena kadang itulah gaya-gaya setan, ya, cara-cara setan merusak jalan dakwah. Oh itu setan aja. Aku gangguan setan. Itu aja gue bilang. Cara-cara setan untuk menggoda awak supaya lemah dalam berdakwah. Luar biasa dan sana. Tagak Buluramang kalau di Padang Buluramang namanya itu. Yeah. Berdiri apa namanya cukup merinding. Merinding mendengar sebuah bagaimana perhikmatan yang sangat tulus dan ikhlas karena Jadi Allah. Sesungguhnya kalau ingin serius berkhidmat, kalau masih memikirkan dunia, masih sibuk ya mencari untuk bagaimana makan, itu berhentilah dulu. Itu belum serius adalah untuk berkhidmat. Penuhi salihku dulu nak. Karena besok ketika ada serangan langsung down, Pak. Ya, betul. Ondema hilang pencarian Ambo. Itu nggak ada lagi dong gitu. Jalannya karena Allah sudah tetap. Jadi abang tak pikirkan itu lagi ya? Tak pikir karena memang yang Allah suruh itu bukan hasil. Yang Allah suruh itu membuka ruang untuk pendapatan. Dibuat itu hasil cerahan Allah. Jadi jangan pikirkan dan punya kebun sawit harus sekian per ton sekali panen. Nggak urusan awak. Awak cuma disuruh Allah tanam kebun sawit, dipelihara, dipupuk. Ada orang yang menjaga. Satu urusan Allah. Ngapa panen sekali 2 minggu panen? Sekali 2 minggu panen, apalagi sawit mahal gini. Oke, di sana Saudara Minang TV cukup menarik seorang Bapak Hendrianto yang sebenarnya awak kalau mencari beliau gula dari dulu ya. Pada saat tahun 2007 2000 bara ya awak kuliah bolak-balik ke Jakarta. Acok sering satu pesawat dengan beliau awak setiap minggu dulu, tapi awak tak kenal deh, Bang. Cuman yang satu yang menarik pada saat sebelum beliau menjadi sahabat UAS selalu naik pesawat itu membawa satu buku. Betul nggak? Benar nggak? Itu tandanya pernah satu pesawat ya Bang. Ya, kena awak pernah beberapa kali yang kebetulan satu pesawat pulang balik selama 2 tahun ngambil S2 di Jakarta. Jadi beberapa kali ada pesawat juga Bang. Tapi yang tak lepas awak aja yang memang mahasiswa S2 tidak pernah bawa buku tiap pesawat ya. Tapi abang tetap membawa sebuah buku. Awak tidak tahu? Hah? Penggemar rahasia seorang Ustadz Hendrianto. Bang, sebelum kita lanjutkan Bang, kok kita berbicara tentang UAS lah ya. Siap. Kalau tentang abang, kok tadi awak lah apa? Wah yakin dan percaya sahabat-sahabat UAS di wilayah-wilayah yang lain tentu juga berprinsip seperti abang. Perhikmatan mereka sama insya Allah dengan perhikmatan dengan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabdi secara tulus kepada generasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Insya Allah itu menjadi sebuah kekuatan sesuatu yang sangat membuat orang tidak salah menafsirkan. Tapi lah kayu Bang Henry UAS lah gitu banyak. Tapi itulah orang rupanya di belakang Bang Henry ada sawit, ada Batam Printing selama ya kan? Istilahnya dapur lain lain. Oke. Lain merasuk tadi. Oke Bang.
Dek karena gitu podcast gue mempunyai kebiasaan menyapu pemirsa dulu. Oh iya. Siap. Mohon izin, ambo baca dulu komentar daripada sana gitu. Ya. Mana tahu beko ada yang bertanya tentang hal-hal yang belum jale tentang UAS itu sendiri. Oke, di sana mohon izin, Subanta, Bang Henry, ambo baca dulu komentar. Oke, dari Pak Ilyas. Pak Ilyas, Sarif, dan beberapa orang lainnya lagi menonton. Terima kasih banyak yang telah menonton. Di sana sadonya ada Gom Karimun Ribon, Gerakan Cinta Masjid Tanjung Balai hadir Tuhan katanya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak jemaah dan dusana Gerakan Cinta Masjid Tanjung Balai Karimun. Lanjut Bu Dr. Ririn, Barakallah Ustadz Endrianto Rahman. Sehat selalu, bahagia selalu, Allah lindungi selalu Tuhan Guru UAS, amin. Sarif Hidayah, Barakallah, ya amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Sarif. Muhammad Ardi Al-Fahreza, sahabat GCM Karimun Ribon hadir, nyimak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Muhammad. Dan berikutnya adalah Rizky Saputra, Assalamualaikum Pak, Solo hadir. Wah, ada yang dari Solo langsung. Yo Rizky Saputra Sakampuang gitu Rizky, terima kasih banyak. Lagi tahu ke sana yang ada di Kampuang baso ada Facebook Suara Minang TV live streaming baik di fanpage maupun di channel YouTube kita Suara Minang TV. Sarif Hidayah OTW booking spanduk di Batam Printing Ustadz Henry. Wah, langsung dapat booking dari Sarif Hidayah. Terima kasih banyak bagi dunsana Suara Minang TV lainnya yang pingin bertanya-tanya tentang sahabat UAS dan tentang UAS itu nih, silakan nanti untuk membuat komentar di kolom komentar di Facebook. Untuk dan sana yang lagi monitor dan menonton di YouTube, kami mengucapkan terima kasih banyak karena memang satu handphone tidak bisa buka dua-dua deh Pak Ustadz ya. Tentu kami tidak tahu pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kita atau dunsana yang ada di channel YouTube. Tapi dimanapun apa-apa udah dunsana ambasadornya, uni sadonya yang nanti pun jika kini tidak sempat bisa bertanya, insya Allah lewat SMTV bisa bantu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dalam konteks offline kepada Ustadz Henry. Siap, insya Allah. Bang, ada yang menarik dalam beberapa minggu yang lalu cukup viral, Ustadz itu kok. Sehingga sampai pada saat grand opening SM Cafe meledak-ledak lah rasanya kami nak membuat deklarasi itu gitu, tapi kita nggak campur ya Pak Ilyas ya. Ya agak-agak terkendala bagaimana kita menyampaikan sebuah sikap, bagaimana seorang ulama kita dalam tanda petik menurut pandangan kita sangat dihinakan dengan cara mendeportasi dengan cara yang tidak beradab. Tidak beradab bukan dalam artian harus tapi dengan perlakuan-perlakuan yang kita tahu secara itu, baik di media sosial maupun di media konvensional, itu kan rasanya kurang pas. Orang yang kita hormati, kita sayangi dan kita cintai, dan yang lebih apalagi adalah penerusnya Rasulullah, tapi diperlakukan seperti itu. Dan awak meyakini karena walaupun tidak tasabuk-sabuk, kalaulah lewat Batam ada sahabat UAS yang ikut, pasti abang ikut. Tolong cariton sengenek bang, cerita iko. Dia di sana Suara Minang TV tidak dapat informasi-informasi yang liar gitu ya. Mungkin abang sebagai saksi mata, saksi hidup yang memang ikut dalam perjalanan itu, tolong cerita sengenek tentang bagaimana kondisi UAS pada saat itu, apa yang terjadi di sana. Baik, Dusana Kasadoyo. Jadi dalam perjalanan itu kami dua keluarga, dan memang niatnya untuk liburan gitu. Ustadz membawa Ustazah dan anak, Sami, Ambo bawa istri dan 2 orang anak. Kami prepare lah ya, mulai dari dan pakai travel. Mulai dari pakai travel dari Batam. Nah, mengurusnya. Iya gitu. Betul. Mulai hotelnya, bus di Singapura, standby lah selesai. Dalam sebelum berangkat itu kan harus urus dulu di
IC apa yang sentral yang imigrasi Singapura. Ya, betul. ICA tuh, ICA. ICA, ya benar. ICA. Masuk dulu kan permohonan gitu, permohonan bahwa ingin berkunjung gitu kan. Oh, kan dijawab tuh. Di dalam musim Covid seperti itu prosedurnya ya. Online itu. Online ya. Iya, betul. Kirim data Sadoyo. Kan data Sadoyo terkirim loh. Lah submit. Satu dikirim balik, wah siap datang gitu, diberikan berapa hari. Baik juga data COVID gitu, vaksin kirim. Nah selesai. Secara data lah, secara sistem oke gitu. Ya. Tinggal berangkat nih. Jadi Senin itu kayak datang dan berangkat lah, nyebrang jam 2 boleh lewat 50 ya dari Batam Center. Berarti setelah sholat zuhur lah. Ya. Nyebrang sampai ke Tanah Merah. Ya. Tanah Merah antri lah, antri di Tanah Merah kan. Kalau barang kan bekok porter yang bawa kan. Betul. Antri ke imigrasi satu-satu, Ambo. Ya, seperti biasa lah. Biasa gitu. Ya. Ustadz di paling sudi itu. Ustadz pun antri, kami keluar Sadoyo. Ambo pun lah selesai ya. Ambo pun ambil bagasi di tempat pengambilan bagasi lah, ambil bagasi Sadoyo, koper-koper. Ya. Latan ke sampai troli mau kan. Duduk nunggu Ustadz. Ustadz masih kan ada prosesnya gini, cap jari dua, foto, tengok kamera kan, foto, scan paspor kan itu tiga itu, scan paspor, cap jari, foto, keluar, dan Ambo masih nunggu Ustadz nampak cap jari, scan paspor dan foto, lihat foto, kan nampak lewatnya, juga nengoknya tadi kan, itu keluar tuh baru dibawa ke lorong sampai para petugas-petugas tuh, duduk situ. Nah itu proses itulah yang kawan tidak tahu lagi kan, ditanya. Oh bahasanya kok kalau istilah di Singapura di imigrasi masuk office lu. Iya, ini tuh di lorong aja office itu. Masuk office. Kalau di ada Arbopron ya. Iya, Arbopron office dulu kan. Itu preso satu tuh. Kami nunggu lah. Iya. Nunggu Ustadz mau apa tas anaknya, susu apa gitu ya, tapi perlengkapan bayi lah. Iya. Nya mau japui tidak dibolehin orang tuh. Nggak dibolehin tak usah katanya. Oh iya, duduk kami lihat. Itu pukul berapa bang? Itu jam 2:30 lah. 2:30 ya, oke. Jam situ ya, iya, kan betul. Sejam kan, 2:30-an. Jam 2:30-an lah. Enak lama orang tuh datang gak Pak? Ya, satu rombongan Ustadz. Iya, oh iya. Mana paspornya? Paspor Sado. Rupa paspor diambilnya untuk supaya dipacinya. Supaya jangan keluar. Mungkin nggak? Ya? Padahal kami lah sejam di situ. Iya. Paci ya satu. Gimana? Satu baca cerita Ustadz nggak boleh masuk. Kan dia aja, kami kan bisa. Nggak semuanya harus balik. Oh deh, so baru diantar ke ruangan. Dua orang diantar masuk ke ruangan tuh dikunci. Mengunci ruangan kelas. Bentuk penjara ya dia. Itu yang foto ada Jaraji itu ya. Itu yang anak Ambo sampai itu. Ya kita di dalam penjara ya. Anak Ambo yang 4 tahun. Betul. Tinyo enggak tanpa awak bercerita tentang itu penjara. Iya. Cuma dia menyebutkan itu penjara. Akhirnya di kapal Last Ferry kami pun dipulangkan. Last Ferry antara 2:30 itu berapa jam? Jam 6 lah tuh. Sampai jam lah. 3-4 jam ya? 4 jam. Kami kemudian didata satu-satu ya, bawa di ruangannya, di data lah, cap jari, ke satu-satu jari, foto balik gitu. Retina cari balik. Ya, retina cari lihat satu-satu gitu. Ya. Kecuali anak. Oke. Anak yang 2 tuh yang 4 tahun dia, yang 3 bulan tuh enggak. Yang lain-lain tuh diminta. Sebagai database lah bagi orang tuh kan. Betul. Tidak lama satu baru kami dipulangkan. Pertanyaannya apa alasan? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Kami nggak bisa memberitahu. Kami nggak tahu ini perintah atasan. Oh, padahal dahulu kami Ambo pernah juga mengawankan Ustadz ke Zurich, ke Eropa. Oke. Kami terbang dari Malaysia. Oke. Malaysia, satu transit di Bangkok, terus langsung ke Swiss. Ya, Swiss. Turun di Zurich. Ya. Sampai di Zurich Ustadz nggak boleh masuk. Tapi ketika watanya apa alasannya? Orang tuh sampai bahwa Ustadz pernah ke Nederland, ke Belanda, Oke. dan diusir di situ.
Padahal itu pertama baru kami menginjakkan kaki ke Eropa. Ke Eropa. Tapi bisa dapat data di orang tuh bahwa Ustadz lah pernah ke Netherlands. Siapa yang bakarajo? Kan pertanyaannya. Kan itu kan? Kan tentu pertanyaan besar. Contoh tuh. Yang ada instruksi dari Jakarta dalam tanda petik. Nggak tahu ada ya. Kalau dulu, kalau yang apa ada, kalau yang di Timur Leste dulu ada. Sejam setelah itu, pas Ustadznya keluar, nggak bisa. Kok nggak bisa keluar? Ditanya Ustadz kan, UAS. Ya. Karena UAS teroris. Kapan tahu? Kapan? Sejam yang lalu ada fake dari Jakarta. Ah, itu jaleh. Jaleh ya, ada memang. Dari Jakartanya disampaikan, menyebutkan UAS teroris. Kurang gilo, kerajo gilo. ISIS ya, teroris gitulah. Iya. Terus susah dipulangkan dulu ya? Nah, itu. Oke, kalau setahu abang, dari beberapa kunjungan ke negara-negara lain itu, daerah-daerah mana saja atau negara mana saja yang UAS yang pernah ditolak? Australia pernah, masuk, nggak masuk. Masuk, oke. Masuk, di Cambridge, di mana? Ya. Eropa, Zurich. Eropa lah ya, Zurich. Ya. Belanda. Nah, Eropa itu kan satu Schengen, betul, sekali masuk aja. Betul, ya satu. Terus ya Timur Leste, gitu. Hong Kong dulu kan juga sekali pernah, gitu. Menangi jemaah di Hong Kong itu kan, karena bisa dipulangkan juga gitu. Yang menjadi masalah, ada apa sebenarnya kan gitu kan? Kok sampai orang seperti UAS pun dipulangkan? Tentu isu yang mereka angkat selalu radikalisme, intoleransi, bahkan lebih ekstrim ISIS atau teroris, ya gitu ya. Iko orang memang peradunya belajar lagi, membaca lagi, mendengarkan lagi tausiah UAS ya. Kalau ikuti perjalanan dakwah UAS ya, bagi orang yang merasa UAS itu radikal lah, masuk ke hutan, masuk ke suku Talang Mama itu, dari Pekanbaru ke Rengat itu, ya. Itu kan 5 jam perjalanan darat tuh, mobil, sampai sore. Ya. Malam bekok lalu di surau tuh, di Lapau di surau, itu toiletnya sungai itu ya, tapi mandi sungai. Iya. Bayanglah tuh kan, tengah malam nggak ada listrik, pagi besok baru naik sampan. Itu 7 jam naik ke dalam hutan. Apa yang dilakukan UAS di situ? Bagaimana membawa anak-anak itu untuk upacara 17 Agustus, memasang bendera merah putih, mengganti bendera-bendera yang lalapuk itu jadi bendera baru, mengajarkan anak-anak itu bagaimana bisa cinta NKRI. Kok itu 20 cinta NKRI? Kan gilo. Orang-orang yang menuduh kok, entahnya pernah masuk dalam hutan, tidak kah? Entah apa yang dilakukan, tidak tahu. Kalau intoleran, kami ke Ambon kami, macam mana UAS dijamu oleh seluruh tokoh agama di Ambon, dialog di situ. Ambon saksi kan, Ambon ikut. Patang kami Halmahera Utara pun gitu, ada dialog antara agama. Dan UAS diminta memaparkan pokok-pokok pikirannya gitu. Dan Ustaz bisa menjelaskan semuanya. Kini kan yang dilakukan orang, contohnya tentang apa ya, tentang patung gitu. Itu kan pengajian di dalam masjid gitu. Dan itu tentang akidah kan. Dan itu pertanyaan dari umat yang dari jemaah yang di dalam itu gitu. Dan jawaban UAS itu bukan jawaban pribadi, tapi jawaban yang mengutip para ulama juga. Terus orang kaitkan juga kan, karena sakit otak orang terus banyak. Makanya perlunya dirandam atau diantuan ke dindiang kepala supaya segar dia kan. Ya memang Bang, kadang-kadang bagi umat Islam yang masih sangat mencintai UAS, mencintai para ulama yang memang dalam tanda petik selamogo ulama-ulama yang sangat-sangat berhikmat terhadap umat itu sendiri, yang agak dibenci oleh orang-orang tertentu, bahkan penguasa itu apa namanya, kami kan hanya bisa melihat, hanya bisa sedih, hanya bisa mendengar saja, tapi tidak bisa mempunyai kekuatan hanya selain daripada doa gitu. Jadi ada yang menarik dari UAS. Ya. Kan
menghadiri undangan aja kan tidak masalah, Ustaz. Betul nggak? Ya. Orang kan gitu kan? Ya. Kan diundang oleh pejabat, datang aja lah. Ya. Kan gitu kan? Nah, itu bedanya UAS kok. Yang kemudian nambah, Masya Allah. Persoalannya bukan hanya ingin menghadiri undangan itu saja. Bayangkan framing yang akan tercipta di tengah masyarakat, terutama di tengah para pejabat, terutama di tengah orang-orang kaya. Bahwa seluruh ulama itu, seluruh ustadz itu bisa kami atur, bisa kami undang, bisa suku-suku kami. Kan gitu katanya kan? Iya. Di semua aja ada ulama. Akibatnya apa? Akan ada akan ada keraguan di tengah masyarakat terhadap ulama. Ketika ingin menengok ulama itu bisa semuanya diatur oleh penguasa, oleh orang kaya gitu. Iya kan? Ya. Bisa. Tapi paling tidak ketika para pejabat itu bicara, ulama itu sama, ada yang enggak, ada seorang yang enggak bisa diatur, kan cukup lah. Jadi masih ada kepercayaan jemaah terhadap agama. Terhadap itu, ulamanya. Terhadap ulama, terhadap agama terutama. Betul. Karena ulama itu kan representasi dari agama, pengamalan agamanya. Iya, betul. Kalau pengamalan agamanya tidak benar, maka ulama itu akan mudah disetir kemana kekuasaan menginginkan. Tapi ketika pemahaman keagamannya itu benar dan ini tegak kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak akan bisa diatur. Itulah pasti itu. Takbir. Allahu Akbar. Oke, Dun Sanak Suara Minang TV, kita sebagai umat tentu hanya bisa berdoa supaya Ustadz Abdul Somad tetap selalu istiqomah, tetap selalu berada di garis yang lurus di dalam beliau berhikmat di dalam jalur sebagai seorang ulama itu sendiri. Nah, untuk itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Hendrianto, bagaimana seorang UAS dari awal sampai akhir tadi, sebelum statement yang terakhir, maka kita juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan beberapa hal lagi. Tapi sebelum itu, Bang Henry, kita cari dulu dong. Iya. Wah, yakin dan percaya banyak yang sangat menanti tentang kondisi dan bagaimana UAS itu saat ini. Pertanyaan yang lu munculkan dari tadi gitu. Oke. Sarif Hidayah tadi udah ya, OTW booking spanduk Batam printing Ustaz. Alhamdulillah. SMTV menyusul, maaf Pak Bimret, dia nak ya. Oke, Sarjanus Kahar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawalunto hadir, Masya Allah. Sawalunto ya. Lai tahu Bang Henry Sawalunto kan? Lai. Oh, lai. Pariaman tuh apalagi sampai ke Padang Kabau, ya, Sago. Betul. Itu kampung awak. Iskandar Caniago, Assalamualaikum Pak Hos, maju terus SMTV, Soro Minang, Soro Urang Awak. Waalaikumsalam, Dusana Ambo, Pak Iskandar Caniago. Aswin Darwis Win, nah Kuala Lumpur hadir. Masya Allah. Terima kasih doh. Ya. Masya Allah. Kok menggigi ya doa? Kok alun UAS lagi doa? Kok UAS mungkin tak talok doa melangkah. Nah, kalau nggak ada tesnya, nah Pak Hendy minum gitu dulu Bang. Masya Allah. Ya, minum ya. Kopi dari apa? Alun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyo jahe rasanya Bang ya. Dan ngerti jahe nak. Nah, jahe ya. Oke, dari Pak Aswin Darwis Win, Kuala hadir dari Pertumbuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau Malaysia, Pertumbuhan JM3. Semoga tetap maju dan sukses SMTV. Jadi Pak Aswin ini dari Persatuan Perkumpulan Masyarakat Minangkabau Malaysia, Bang. Masya Allah. Ya. Susilawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Balai Karimun hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, Roslina Yanti, alhamdulillah keren SMTV dan kafenya. Jadwal UAS di Batam kapan lagi ya Ustadz? Ya. Insya Allah di bulan September. Insya Allah. Di bulan September ya. Tapi jangan tanya di mana aja, karena ada sadoyo. Iya, oke. Berarti tahun 2022 September Insya Allah ada schedule UAS di Batam. Insya Allah. Insya Allah. Lanjut, Ibu Nur Hayati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hos, maju taruh SMTV, Soro Minang, Suara Urang Awak. Terima kasih Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Putra Perdana Bukit Tinggi Monitor. Terima kasih Putra Bukit Tinggi Monitor, terima kasih banyak. Bukit Tinggi, Dusana kita Bukit Tinggi, semoga tetap sehat. Kabarnya Bukit Tinggi juga dalam sedikit hujan lebat ya. Tadi beredar video Lembah Anai banjir tadi ya, ya Pak Ilyas ya. Banjir, mudah-mudahan indah Dusana kita yang ada di kampung bisa berwaspada dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera Barat, seperti yang pada malam minggu yang lalu terjadi bencana di daerah Kota Tangah Padang Kota, hanyut 3 orang siswi SMK 5 Negeri Padang. Kita lanjut Bu Susilawati. Bila udah ke Bukit Tinggi, udah insya Allah mudah-mudahan kalau dapat cuti dari Pak Ilyas wapai ke Bukit Tinggi saya. Iya. Susilawati lagi dah Putra Perdana lai pai ke rumah mintu ke Tilatang Kamang. Please. Tilatang Kamang lah. Lanjut, Bolangkar sedang menonton. Ya, terima kasih Bolang. Rizal Dican, oke, terima kasih. Tiban Hosing hadir, Bolang, terima kasih banyak. Udah Denai, Bengkong baru hadir, terima kasih banyak Udah Denai. Marapi JMX, Tiban Kampung hadir, terima kasih banyak. Bolangkar, Safril Bahar host paling oke. Malu wak, aduh senior di samping. Tony, jangan sagan wak durang. Adi Gafar, Tanjung Balai Karimun hadir Ustaz. Assalamualaikum, Tanjung Balai, Pak Abdi, Pak Abdul. Abdi Gafar. Bolangkar, Kopi Jahe. Lanjut, Rizal Apendi Pensia. Alhamdulillah, mantap SMTP. Semoga maju tarik. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Rizal. Daher Sikumbang. Daher Pekanbaru Mandangagut. Terima kasih Daher Pekanbaru yang telah monitor. Taslim Al-Munaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bocorkan sedikit strategi Dato' Tuan Guru UAS dalam memotivasi dakwah anak muda Aswaja di tengah banyaknya gemparan paham-paham akidah. Sedangkan saat ini Dato' Tuan Guru pun saat ini tetap giroh berdakwahnya di tengah ujian beliau saat ini. Sehat selalu Ustadz Endrianto. Oke, kita stop di Pak Tasrin Al-Munaf. Nanti kita bintangi pertanyaan beliau untuk bisa Ustadz Endri jawab ya. Yang lain sabar dulu di sana Saudara Minang TV. Masih menggantung pertanyaan kita ingin menggali sosok seorang Ustadz Abdul Somad yang selama kita hanya bisa mencari di di media sosial, di layar kaca, berita-berita media-media konvensional, baik surat kabar maupun televisi itu sendiri. Nah, kini kita ingin tahu langsung sebenarnya Kak Ustadz Henry. Sebenarnya sosok beliau itu seperti apa sih? Seorang Ustadz Abdul Somad itu gitu. Karena Bang Henry itu kan kenal dengan beliau, mohon maaf, dari beliau masih dalam tanda petik belum viral. Sampai kepada hal yang sampai saat ini. Tentu ada 2 perbedaan yang sangat menjolok dalam kondisi itu gitu. Iya. Bagi orang tertentu, bisa saja 2 perbedaan itu menghasilkan 2 kepribadian yang berbeda gitu. Iya. Tapi Ustadz Abdul Somad itu gitu. Itulah yang uniknya. Kaji dulu dari ceramahnya. Oke. Dari sebelum viral sampai viral, ceramahnya tetap sepanjang itu. Intonasi. Ya. Mulai kerasnya gitu, intonasinya mulai sebelum viral, macam di Batam kok dulu yang banyak tiang masjid daripada orang lain, sampai kini tetap konsisten seperti itu. Masuk Darul Nizam je. Iya. Ya Darul Nizam kan. Waktu beliau coba sholat di sholat subuh di samping beliau tuh. Dia tadi subuh di Darul Nizam. Sampai dari dahulu sampai kini model itu ceramah Ustaznya. Begitu juga dengan gayanya tetap, makannya tetap skete, tidak berlebih-lebih. Hanya skete gitu. Awak cuman yang menyelesaikan kalau awak seketik makan ya nah, ini memang seketik selesai awak bekok kan. Nah kan itu tuh. Iya. Tetap seperti itu. Dan dari dulu sampai kini tidak berubah.
tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Walaupun dengan kondisi yang berbeda. Iya. Mulai dari sebelum viral atau setelah viral. Iya. Contohnya sebelum viral dulu lalon di Siko ada Wisma di Ate kok. Di mana tuh ya? Oh di sebelah situ ya. Itu Wisma kete biasa aja. Terus kini pun kalau lepek lalu yang apa biasa ya, tidak ada protes tuh. Tidak ada standarisasi dah. Tidak ada standar harus bintang 5 kok, harus pakai bisnis kok. Kan ada ustad lo kadang kan, kalau nak bisnis nak boleh doh. Biar nak datang kan. Itu kan apa yang dicari. Sementara yang ngundang kadang orang-orang kampung makannya payah jemaah kadang kan. Ini mengumpulkan piti-piti jemaah untuk bagaimana ini bisa menghadirkan bertemu dengan sosok ulama yang dicintainya ya. Terus dibebankan dengan hal-hal lain. Makanya UAS tetap selalu tidak menetapkan berapa budget, itu terserah kalian gitu kan. Yang penting ada schedule. Aduh kadang tak dia awak mau tahu kan tak ada depan. Dalam buat potong dalam kondisi viral ya adonya tidak magi ya. Aduh dan perjalanan itu jauh daerah itu. Pulang ada tes. Ada sah? Tidak ada. Oh, iya. Boleh tanya, tidak boleh bertanya oleh itu lupa ya. Oh, jelas. Ada tanya. Dari itu kan dari apa namanya dari tadi gaya ya. Sikap. Tidak ada berubah. Pra ataupun pasca viral. Itu yang membuat semakin cinta aja UAS kau. Itu yang menyebabkan Bang Henry dan seluruh sahabat-sahabat UAS semakin mencintai ulama Ustadz Abdul Somad itu sendiri. Iya, itu yang membuat. Nah yang terpenting ya awal-awal tadi saya sampaikan, berkhidmat ke ulama itu kan sama dengan berkhidmat, sesungguhnya berkhidmat ke Rasulullah kan. Ulama warasatul anbiya tadi itu gitu. Kalau kemudian menyia-nyiakan ulama, menelantarkan makan siang sampai tidak serah akan itu macam mana pertanggungan jawab kepada Rasulullah? Nak ke ulama ke dong, tapi ke Rasulullah. Di mana muka Allah takkan penerus ini awak sia-siakan. Jadi berhati-hati kalau ingin mengundang ulama itu ukur kemampuan awak mana-mana. Apa kemudian awak bisa berkhidmat sungguh-sungguh? Kalau hanya main-main tak usahlah. Karena yang awak celakai itu, yang awak lukai itu sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Luar biasa don sanak Suara Minang TV. Tapi seketik lebang. Ya. Dari sisi sikap, dari sisi karakter, UASku pemberang nggak? Umpamanya. Kalau pemberang. Ayo itu makasih. Kalau terganggu agama yang diganggu gitu, itu berangnya, lain berangnya. Jika dalam proses perjalanan dakwah tadi yang ada ndak abang menemukan seorang UAS sangat kecewa karena tidak dapat ini umpamanya. Kalau itu ndak ada dong. Cuma yang pasti kecewa dapat ndak adanya. Ndak ada ya. Nah, adanya kecewa. Tapi yang bagi, jadi adalah datang mahasiswa dulu. Mahasiswa ya datang ke studio kami kan, studio Ustaz. Amba menemani Ustaz. Ini bercerita ingin ikutlah dengan UAS gitu. Ustaz sampaikan keluarga Amba aja tidak bisa ikut jambo karena saking tidak semudah yang ditengok gitu ya. Ang keluarga ngado, amang ngado, ayang ngado lai. Terus apa masalah? Kuliah lah, enggak mau kuliah. Terus tiba-tiba karena enggak bisa awak layak dia, enggak bisa Ustaz penuhi keinginannya. Tiba-tiba kalimatnya keluar, kalau gitu kirimkan lambo ke Palestina. Oh, ngabuk Ustaz ditinjunya, enggak ditinju Pak Jago, diadoin ke Dindiang. Pacar dia itu langsung. Subhanallah. Ambo pun langsung angket Pak Jago suruh bangkit deh. Ang bangkit lang dia juga enggak beres Pak Jago. Karena yang diminta sesuatu yang enggak beres lagi. Minta dikirim ke Palestina, nak mangahnya ke situ, nak bunuh diri, atau nak menjadi teroris, atau nak apa gitu kan, nak beres Pak Jago. Bangi Ustaz. Bangi, ditumbuknya di dia. Karena mungkin Dindiang itu cuman gipsun kan? Ya, enggak loh, semen loh. Tapi bocor langsung. Saking banginya ke Pak Jago. Karena secara ekonomi ini punya orang tua. Jadi apa masalahnya? Kok enggak beres aja Pak Jago. Itu ambo pun nangkek ya keluar lah, karena duduk ya kan nyanyi ya.
Nah, tentu itu urusan awak lah itu orang kayak gitu. Menak tunjangan lah opsi itu urusan itu lawak itu lah ya. Ustaz tenang lah Ustaz, saya kecampur itu. Biarlah kami selesaikan gitu kan. Kalau ini macam-macam, itu usia bagus lah. Itu apa aja bagi gitu. Benar ya. Tapi kepada tim UAS atau sahabat UAS selama ini hanya mengingatkan ke sekali aja. Satunya tidak akan. Nah, contohnya ketika ini larang iko, itu besok orang berbuat ini tidak akan tegur lagi, tidak akan urus lagi. Awak lah tahu diri. Berotak enggak awak gitu. Apa tujuan diri awak gitu lah kan. Hanya sekali aja, enggak akan pernah berulang-ulangnya mengingatkan untuk satu masalah. Sonallah Nusana Soro Minang TV kesadonya sangat luar biasa. Bagaimana sosok seorang Ustadz Abdul Somad itu sendiri yang disampaikan oleh orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu Ustadz Hendrianto. Pak Ustadz, ada pertanyaan tadi. Dari Pak Tasrin. Ada lagi yang cile, dia bangi juga orang tuh. Jadi adalah orang di satu daerah itu, kawan lama ya. Tiba-tiba meletakkan tarif ketika diundang Ustadz. Iya, letaknya tarif. Satu dapat laporan ke Ustadz. Latarnya tarif, contohnya tarifnya 50 juta sekali undang Ustadz. Tapi kadang kayaknya oleh Pak Ustadz, kayaknya 30 ke UASnya cuma 20 deh kayaknya. Dapat laporan nih Ustaz. Jadi pas besoknya datang ke satu daerah tuh, Ustaz bawa piti dia. Dipulang tuh tas. Di berapa. Sado piti orang tuh dibalikin Ustaz. Walaupun yang lagi dimakan dia aja yang mengurusnya potong. Dibayar dia Ustaz yang 50 tadi lah contohnya. Iya dibalikin 50 tuh ke orang yang mengundang tadi. Dibalikin Ustaz. Tapi pajaknya dimaki-maki. Karena itu merusak dan itu bahaya. Dimaki-maki Ustaz, dan itu keluar, itu marah Ustaz bangin, karena ini merusak agama. Ya, benar. Bagaimana anggapan orang terhadap dakwah? Betul. Nggak sederhana itu sebenarnya. Nah, itu bangin Ustaz. Nggak ada yang bisa diukur dengan uang dalam perjuangan agama itu. Dibalik Ustaz. Ambo berapa kali ikut antan pipi kau balik orang tuh. Padahal orang tuh lagi apa-apa kan dibalik Ustaz, karena gara-gara satu masalah. Oh jadi kau yang kalian tujuan. Nah dia pipi kalian balik, dia gitu dibaliknya. Itu puluhan. Bagi Ustaz, ini tidak menganggap lagi, tidak ada dikajai di dunia itu. Mbak katanya dia kini itu kan nyawa belabi aja. Iya. Luar biasa di sana. Ada yang bisa kita buatkan suatu kalimat yang paling pas untuk memberikan sebuah apresiasi tentang sikap dan karakter seorang Ustadz Abdul Somad di dalam berhikmat menjadi seorang ulama atau ustadz di jalur agama kita itu gitu. Nah Pak Ustadz, kita coba bertanya menyampaikan pertanyaan dari Tasrin Al-Munaf. Assalamualaikum Ustadz, bocorkan sedikit strategi Datuk Tuan Guru UAS dalam memotivasi dakwah untuk anak muda. Nah, kan kini kan banyak UAS kadang-kadang sampai ke suatu daerah termasuk Kota Batam ke geng motor bikers apa ya kan. Nah, Ustadz tuh selalu memotivasi itu berjamaah yang pasti ya. Istiqomah ya. Berjamaah, jangan pernah meninggalkan jamaah. Karena sendiri-sendiri itu mudah tergoda gitu. Tapi kalau berjamaah itu kan akan saling menguatkan. Yang kedua, selalu istiqomah dengan apa yang wak lakukan. Jangan tiba segini, satu besok nak dibuat ya, itu tidak istiqomah. Berjamaah lah selalu, berkumpul dengan orang-orang baik, itu insya Allah akan tertuntun awak untuk selalu berbuat baik. Tapi kalau bergaul awak dengan orang-orang tak beres, maka tertuntun juga untuk kemaksiatan. Jemaah itu Ustaz selalu kan, menyampaikan hal yang berjamaah kepada generasi muda. Iya. Kalau contohnya di Batam, kelompok anak Biker muda, Subuhan, iya tuh. Kan Ustadz waktu pertama Biker Subuhan terbentuk kan ini tuh ikut lah memeriskan semangat kan kayak kawan-kawan biker. Dulunya naik geng motor, kini dijadikan satu komunitas Biker Subuhan. Subuh-subuh aja PK Masjid berceramah gitu kan, satu melakukan aktivitas sosial. Sempat beliau Bagara mengecek geng motor syariah kan? Iya. Benar. Oke, kita lanjut. Begitu Pak Tasrin Al-Munaf ya.
apa namanya strategi Datuk Tuan Guru di dalam memotivasi anak-anak muda Aswaja itu sendiri. Ibu Nur Hayati Batu Haji hadir, lanjut Uda Denai, semoga jaya selalu SMTV, terima kasih banyak. Rudi Awa, jaya selalu SMTV, terima kasih Pak Rudi. Pak Taslim Al-Munaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, Nusana Surabaya Minang TV, sadonya kita masih ada waktu agak beberapa saat lagi. Mungkin pertanyaan terakhir yang pingin Ambo sampaikan kepada Ustadz Arianto. Ustadz, pada saat UAS menerima kezoliman-kezoliman seperti ditolak di negara-negara lain maksudnya ya, itu mungkin masih agak lumayan sedikit apalah, karena itu memang beda negara aja gitu, kan gitu. Iya. Kadang-kadang kita pernah juga mendengar Ustadz ditolak di negerinya sendiri, dalam tanda petik Indonesia aja lah, beberapa wilayah di Indonesia. Seorang UAS menyikapi hal-hal yang seperti itu gitu. Ambo bacakan kok baru kok. Ya. Ada orang berupaya untuk menolak UAS kan, di Jonggol. Segelintir orang yang besok kami pagi kok. Tapi di sisi lain rupanya banyak juga dukungan kan, dukungan orang untuk supaya menyambut Ustadz Abdul Somad gitu. Tapi bagi UAS, kalau ada orang ngotot, kalau memang nggak bisa ya nggak bisa, nggak usah ngotot. Banyak yang mau nyari panggung itu jawaban Ustadz. Jadi, jawaban Ustadz itu. Ya, artinya kalau nggak mau terima ya enggak, ngapain kami situ? Ngapain ke situ kalau enggak orang terima? Lebih segelintir orang. Betul. Jadi ingat, bagi yang tak terima, hati-hati, karena yang akan dihadapi itu jemaah sebanyak yang menunggu. Jangan sampai besok kalian didatangi oleh jemaah itu rumah-rumah kalian, diterornya kalian, gara-gara apa? Gara-gara ucapan yang berupaya untuk menolak, padahal itu hanya nafsu kalian saja, atau hanya pesanan dari segelintir orang. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu gitu kan. Tapi yang dikorbankan jemaah yang banyak yang menginginkan Ustadz datang. Hati-hati itu bahaya itu. Karena yang akan menjadi korban yang kalian yang menolak-nolak. Kalau sampai nambah nak jadi datang kata Ustadz. Siapa yang menolak tuh orang-orang di dalam video tuh nolak, ada datangi rumah kalian, habis kalian dilemparnya dia ciri. Iya betul. Ciri. Lah, keluar masuk kampar. Lah terbayang tuh kalian tuh. Ya, betul enggak? Betul. Artinya hati-hati dalam menolak itu. Ya. Menolak itu. Apa dasar menolak? Kan itu kan. Ya, pelajari Banala dulu. Ya. Tidak NKRI kan pernah mengikuti dakwah UAS. Sejauh mana ini, bagaimana ini menggaungkan bagaimana cinta negara kok, kan gitu di ceramah-ceramah ya. Maka dengan ceramahnya. Betul. Intoleran yang mana? Coba tengok bagaimana ini berupaya untuk membangun silaturahim antar umat beragama. Ya. Kan gitu. Betul. Yang masalah kan cuma hendak ngikut politik aku aja. Betul. Tak mengikuti keinginan politik yang angku pahami, ini nak muak. Iya betul. Kemudian buatlah tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Coba ikut ya, paling kalian senang, kan gitu kan? Itu aja sebenarnya masalah. Jadi bagi UAS hal itu hal yang biasa saja. Aja. Jadi tidak datang nanti kan ya? Banyak lain masuk rasakan. Pun kalau tidak bisa diterima orang di rumah wak ngetik, katanya ceramah buku lah siap aja untuk bahan bukunya. Ustadz itu sudah menyiapkan beberapa judul buku yang seluruh bahannya sudah ada. Tinggal mengetik aja leh, cuman waktu aja leh. Jadi kalau besok lah sampai pada masanya, nggak bisa le jalan, tinggal menulis leh. Dangakan anak setoran ayat, gitu ya di pondok ya kan? Setoran murajaah, satu habis ngetik buku, satu pengajian, kan itu aja. Apa yang kau cari jadi kau kata saya. Ini wak kini kau lah, karena kawan-kawan awak yang seumuran awak kalau banyak yang pahit. Artinya yang awak yang tinggal gini ya Allah itu bonus-bonus yang Allah berikan ke awak. Maka pergunakan untuk sebaik-baiknya. Bagaimana besok itu ada modal untuk di yaumil akhir gitu, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah.
Nusana Soro Minang TV sadonyo. Iko lah lewat dari Apo kok Suana. Biasanya live-nya itu 8 sampai jam 9. Kini udah 110. Memang tidak bisa awak kalau mengaji seorang UAS sangat banyak Suana. Dan Tidak akan habis ya. Pernah kami bincang dulu Jo kawan. Itu Jo kawan Ambo ya. Semalam nggak habis cerita. Macam mana ya Allah. Dari seluruh sisi bisa gitu. Terakhir Bang. Ya. Nah, itu mantap Pak. Okay. Terakhir kan menunjukkan terakhir. Betul. Nah, umat pasti ingin mengetahui selain beliau berdakwah kini, jalan kemana-mana bersafari dakwah. UAS kini juga tahu Ambo UAS kini sedang membuat pondok pesantren dan itu pondok tahfiz Quran khusus akhwat dan gratis. Nah, khusus akhwat gratis. Gratis untuk orang-orang tidak mampu. Kami datang ke beberapa tompe yang orang itu tak mampu, yang anaknya ingin sekolah ke tempat Ustadz Somad, khusus akhwat, khusus perempuan, dan itu gratis. Dan kini lapul lah gitu. Lapul ya? Seluruhnya datang sebatang badan saja. Sado disiapkan. Kalau perempuan lokasi di mana Bang? Itu di Rimau Panjang, tapeknya di Jalan Kamboja. Jalan aja Wak, sampai bekok tuh ada nampak bangunan. Itu cek bangunan yang lainnya karena itu dibangun sekolah kan. Dan Pak Ilyas lah sampai ke situ. Hanya aja. Ini kan main surang aja. Main surang ya. Kalau lama itu surang ya. Kalau enggak lama ramai. Oke, di sana Soro Minang TV Sado tidak terasa kita berbincang dengan Bang Hendrianto, seorang yang sangat dekat dengan Ustadz Abdul Somad yang menamakan kelompoknya dengan Sahabat UAS. Beliau yang mengikuti perjalanan UAS itu mulai dari bahasa kasarnya UAS ketek sampai UAS gadang kini. Gadang dalam tanda petik dari sisi perjalanan dakwah beliau. Beliau sangat memahami bagaimana karakter seorang UAS. Beliau sangat memahami bagaimana sikap seorang UAS pada saat menghadapi hal-hal yang memang dalam tanda petik yang membuat UAS terzolimi, membuat UAS pun berbahagia dan segala macam. Nah, maka pada kesempatan itu Sanak Soro Minang TV, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bang Henry yang telah memberikan sedikit pencerahan kepada pemirsa Soro Minang TV yang memang ingin tahu detailnya UAS itu seperti apa. Tapi sebelum membuat itu, ada yang ingin Abang sampaikan kepada Sanak Soro Minang TV? Ya, yang terpenting itu ketika ingin menabalkan diri, menyiapkan diri, menghambakan diri untuk menjadi khadam-khadamnya para ulama, maka seriuslah kita untuk melaksanakannya. Karena tak ada harapan yang lebih besar dari kita semua selain dari bagaimana berkumpul dengan orang-orang soleh di yaumil akhir kelak. Insyaallah. Mudah-mudahan kita didoakan mereka dan besok dicari mereka di yaumil akhir. Masya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Dusana Soro Minang TV sadonyo, terima kasih banyak atas atensinya terhadap acara kita podcast bersama tokoh Ustadz Hendrianto Sahabat UAS pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan kami yang tanpa disadari maupun disadari dari awal sampai akhir. Ambo dan Bang Hendrianto minta maaf kepada Sanak sadonyo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah. Alhamdulillah. Minum Bang.